Hah? Masya Allah. Ya Allah, padahal sudah berpengalaman kemarin sekali, tapi masih gagal juga kali ini. Aduh, maaf banget ya. Kita mulai lagi ya dari awal. Oke. Ya, terima Silakan, kasih monggo. banyak. Bapak Zaki yang Itu sudah membantu. Mohon maaf ya. Ini kita mulai dari nol lagi ya, kayak di pom bensin. Yo, silahkan dimulai lagi memperkenalkan siap. diri. Jangan malu-malu dan sungkan-sungkan. Silahkan Pak. Oke, saya Zaki Nasution. Halo semua, assalamualaikum. Apa kabar? Saya Zaki Waalaikumsalam. Nasution dari Medan. Ya, saya pengusaha laundry. Nama usahanya Was 8 Laundry, WAZ 8 Laundry di Medan. Dan saya juga ada satu usaha konsultan, namanya Taman Cuci yang secara nasional baru dibuka kemarin Januari tahun 2020. Dan Oke. usaha saya yang di Medan di Woze tadi berdiri tahun 2010 dan sedikit tidak nyambung dari apa background pendidikan saya karena saya adalah sarjana kehutanan Oh, gitu. Dan dari awal memang mendirikan perusahaan eh, sendiri, tetapi kemudian istri bergabung di bulan ke-6 ya atau bulan ke-8 ya gitu. oke. Itu kira-kira profil Thanks. singkatnya. Oh, siap. Yuk kita lanjut ke Ibu, silakan Bu. Oke, nama saya Ade Wirna, istrinya Pak Zaki. Eh, saya juga sama-sama membangun bisnis di Was 8 Laundry. Awalnya saya dosen, kemudian beliau meminta saya untuk membantu membangun bisnis, sehingga saya mengundurkan diri dari dosen dan membantu suami sama-sama membangun bisnis. Background pendidikan saya sarjana psikologi. Saat ini juga fokus di pendidikan anak-anak saya. Ada 2 anak kami, jadi saya sebenarnya nggak lebih sih, ikut bangun bisnis, belajar juga. Sepertinya kalau yang dari saya pelajari sama polanya, mendidik anak dengan sama-sama membangun bisnis. Oh, oke. Malah sama ya, ada kesamaan. Nanti itu kita bahas ya. Yes, Oke. boleh. Nah, sip. Ini kan kita kalau kembali ke flyernya tentang berwirausaha atau entrepreneur ini sebenarnya talent atau sebenarnya hasil belajar. Bisa dijelaskan nggak? Karena kan sebenarnya pada awalnya Bang Jaki tadinya sarjana kehutanan. Pada saat kuliah itu kepikiran langsung untuk membuka usaha atau sebenarnya itu terinsightnya kapan? Bagaimana prosesnya? Bisa dijelaskan, Bang? Boleh diulang Kak, agak missing suaranya tadi ada putus-putus. Oh, oke. Kan Bang Zaki sempat kuliah di kehutanan nih. Kapan sih terinsight muncul keinginan untuk berwirausaha? Sementara kan udah kuliah kehutanan. Bisa dijelaskan nggak prosesnya gimana? Itu pasti menarik. Saya tahu pasti udah banyak banget nih yang bertanya pertanyaan itu kan. Tapi perlulah di-share lagi di Oke, audiens ini. oke, baik. Honestly, saya tamat kuliah itu ikut dosen awalnya, dosen saya. Dia ada usaha kontraktor, jadi saya ada sekitar 2 sampai 3 tahun setelah tamat, artinya dari tahun 2006 sampai kira-kira tahun 2009 saya itu ikut dosen. Kemudian karena ada permintaan dari orang tua saya untuk ikut jalur dosen, maka saya mencoba mengikuti permintaan orang tua waktu itu untuk melanjutkan di S2. Jadi saya sempat join S2 di Malaysia. Nah, Oh, oke. Ade,
ya Ade waktu itu tamat tahun 2000 sama 2006. sama tamatnya. 2006 beliau tidak berapa lama tamat langsung jadi dosen di Oh. Fakultas Kedokteran. Nah, Mm-mm. jadilah kami menikah tahun 2008, 2007. Dan terus terang saya tidak nyaman di awal pernikahan itu karena saya tidak bekerja, saya tidak punya penghasilan karena saya studi mahasiswa. Sedangkan Ade waktu itu penghasilan cukup besar karena dosen di Fakultas Kedokteran, ya cukup Oke. banyak lah. Nah, jadi saya tidak jelas pendapatannya, tidak ada bulanan, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Kemudian saya sering di Malaysia. Dan pada akhirnya ketika Ade waktu itu hamil anak pertama, saya mulai merasa sangat tidak nyaman karena wah kalau sudah ada anak masa iya yang menafkahi terus istri. Kemudian saya masih ada waktu itu mau tamat ada 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi. Terus gimana Oke. dong kalau sudah lahir anak pertama ayahnya nggak kerja terus ibunya yang menghidupi Oke. keluarga sangat tidak nyaman. Nah di saat itulah tahun 2010 awal tahun saya tanpa persiapan apa-apa, masih statusnya mahasiswa S2 di Malaysia, Malaysia. berpikir harus cari duit. Harus cari duit. Seperti itu. Nah, tidak ada survei, tidak ada analisa bisnis, tidak ada yang serius-serius amat, hanya melihat opportunity, peluang, kepepet, anak sudah mau melahirkan, ya saya memilih menjadi pengusaha saat itu. Oke, Itu alasannya kenapa jatuhnya sebenarnya. laundry? Karena Karena kan kalau misalnya, sebentar saya potong dulu ya Bang. Kalau yang saya yes, baca-baca tuh ya, usaha itu biasanya dimulai dengan dari yang kita suka. Apakah Abang menyukai cucian? Gitu kan? Nah itu pertanyaannya, kenapa laundry? Kayaknya nggak banget ya. Enggak saya ya? sarjana kehutanan, nyuci jarang, mandi juga jarang waktu kuliah, bolak-balik masuk Heeh. hutan, sama sekali bukan tipe yang menyenangi kebersihan. Tetapi saat itu laundry kiloan ya saat itu di Jakarta dan Jogja, Jawa lah pada umumnya itu memang mulai naik. Tapi Oke. kan media massa tidak seperti sekarang ya. Eh, Mm-mm. banyak banget beredar info kita mudah cari saat itu tahun 2010. Nah, Oke. berawal dari data yang simpel sederhana sebenarnya kita lihat oh ada muncul berita waktu itu di Jogja ada laundry kiloan. Abangnya Ade di Jakarta kita kontak di mana bisnis laundry kiloan di Depok karena beliau tinggal di Depok. Ya mulai naik gitu. Dari Oh. situ aja oh laundry. Ya udah. Waktu itu di Jalan Dr. Mansur di sekitar kampus USU itu malah cuma satu kalau nggak salah. Oke. Kalau Jadi sekarang kan ada sebenarnya mungkin ada saya potong 20 atau dulu ya Bang. 30. Jadi Bagaimana? sebenarnya Abang melihat di kota-kota lain itu sudah mulai menjamur dan di Medan belum menjamur. Baru mulai. Berarti Abang Baru melihat mulai di peluang Jawa. sebenarnya. Melihat peluang karena mikirnya Oh. simple kan nyuci, masukin mesin cuci, setrika, kasih balik barangnya selesai. Waktu itu gitu mikirnya. Oh, oke. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Nah, terus berarti udah sempet dijalanin dulu kan? Ya, 2010 bulan 3 tepatnya kita udah buka. Jadi bulan 1, Oh. bulan 2 bulan 1 langsung cari tempat, bulan 2 kita urusan-urusan inilah ya, instalasi, sewa gedung segala macam. Bulan 3 kita udah jalan. Nah, nggak mungkin kan dari yang awalnya sekecil itu tiba-tiba di perjalanan 10 tahun sekarang sudah sangat banyak cabang dan lain sebagainya. Pasti ada proses berpikir, merenung, itu gimana Bang? Coba diceritain, karena kan banyak nih anak-anak zaman sekarang yang sangat mudahnya menyatakan dia punya cita-cita, kalau nggak YouTuber itu entrepreneur. Coba Bang, coba direfleksikan dari pengalaman Abang. Mungkin kakak bisa bantu jawab juga. Mungkin gini ya, kalau dari saya sih sebenarnya, kalau cita-cita ya namanya cita-cita itu sih balik lagi ke dirinya masing-masing kan begitu.
Kalau dari kita sebenarnya nggak pernah kebayang, dua-duanya tidak pernah kebayang menjadi entrepreneur. Cuma ternyata setelah kita mendalami entrepreneur, kita baru ngeh gitu. Ternyata kegiatan atau aktivitas-aktivitas menjadi entrepreneur, kita sama-sama menyenanginya gitu. Nah, kita sama-sama senang di aktivitas entrepreneur. Aktivitas sebagai entrepreneur itu kita sama-sama menyenanginya. Nah, dari situlah akhirnya ya kenapa kita harus ke yang lain gitu. Ya kita lanjutin aja ini gitu. Nah, kalau mengenai cita-cita sebenarnya kalau saya ya sesungguhnya cita-cita saya adalah tetap di jalur pendidikan saya di sarjana psikologi. Psikologi gitu. Itu ya. Kalau Bang Zaki ternyata setelah kita jalan berapa tahun ya, saya lupa di pertengahan jalan kita menjadi entrepreneur, beliau baru ngeh ternyata waktu kecil beliau pernah bermain peran sebagai entrepreneur gitu. Jadi I see. Berarti aku sebenarnya dulu pengen gitu, cuma setelah berjalannya waktu semakin dewasa, mungkin ngelihatnya apa peluang yang di depan mata saat itu, itulah yang diambil. Gitu. Oke, Kak. Tadi kan Kakak ada menyatakan tentang aktivitas berentrepreneur. Itu aktivitas yang seperti apa sih yang Kakak dan Abang maksud? Ternyata itu menyenangkan. Nggak mungkin nyucinya kan? Gitu kan? Iya, jadi baru di sekitar 2 tahun lah ya, 2 tahun belakangan, saya ya qadarullah karena memang punya anak jadi lebih banyak ini anak kita pengennya dia jadi apa sih gitu ya. Pasti orang tua semua berpikir seperti itu, pengennya yang terbaik lah dia nanti something, dia besar, dia mau kita kebayangin jadi apa. Nah, kepikirnya dulu kan mungkin sama dengan orang tua yang kita dulu gitu, bahwa anak saya nanti pengennya jadi dokter gitu, atau mau jadi pilot, atau mau jadi apa gitu. Nah, kita berdua juga berpikir yang sama. Terutama saya sih banyak mendalami mengenai parenting. Nah, dari situlah saya mulai mencari tahu gitu. Kalau tadi Bang Jaki cerita bahwa orang tuanya pernah meminta beliau untuk menjadi dosen, kemudian dia ikuti ternyata PNS dulu. Oh, pernah pengen jadi PNS, malah yang orang tua pengen dia jadi PNS. Cuma pada saat itu dia pada saat menjalaninya segala macam, untuk mengikuti ujiannya pun sebenarnya males-malesan gitu misalnya ya. Ya, jadi saya berpikir saya nggak mau memperlakukan yang sama dengan anak-anak saya, sehingga kami berdua belajar bagaimana sih caranya biar anak-anak ini tahu sebenarnya maunya apa. Gitu. Dia pengen jadi apa, bukan hanya sekedar melihat jadi pilot keren, bisa pakai seragam, bisa nerbangin pesawat, itu bukan hanya sekedar itu. Gitu. Karena dari situlah baru kita belajar mengenai parenting, dan akhirnya saya menemukan bahwa ternyata profesi itu punya banyak aktivitas kan, setiap profesi punya banyak aktivitas. Betul. Nah, ya, jadi kita sadari bahwa kenapa ya kita bisa bertahan kemarin itu masih hampir 10 tahun tetap bertahan di laundry ini. Padahal rasanya, aduh nyuci nggak banget gitu ya. Maksudnya kalau saya mungkin ternyata ada di kita bicara bakat ya, ternyata itu ada di bakat saya mengenai rapi-rapi gitu. Tapi kalau Bang Jaki nggak banget gitu. Jadi bakat rapi-rapi ya, mak banget gitu ya. Jadi kalau akhirnya kita menemukan bahwa aktivitas-aktivitas, ternyata Pak Zaki menyenangi aktivitas mengambil keputusan, mengeluarkan ide, mengembangkan, berpikir bagaimana mengembangkan perusahaan. Kemudian kalau di saya menyenangi aktivitas yang beliau membuat konsep, saya membreakdown itu menjadi bagian-bagian kecil per departemen. Nah, ternyata kita nyambungnya di situ, makanya sampai saat ini kita masih bisa bersama, dan alhamdulillah kita mengembangkannya di tahun 2020 bersama dengan perusahaan baru, kita bersama dengan teman-teman baru dengan konsep yang sama. Itu jadi bahwa kita sama-sama menyenangi entrepreneur, dan aktivitas-aktivitas kita sebagai entrepreneur itu beda-beda gitu. Jadi
Saya bukan orang yang punya konsep, saya bukan orang yang bisa mengeluarkan ide-ide cemerlang, out of the box, enggak gitu. Tapi beliau orang seperti itu gitu. Jadi ketika beliau begitu mengeluarkan konsep untuk mengembangkan perusahaan, saya langsung ngambil, oke, itu bisa jadi begini, 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 nah, gitu. Oh, jadi kalau bisa disimpulkan sebenarnya konseptornya kan Bang Zaki, tapi dia lag di bagian eksekusi gitu ya. Jadi kakak yang mengeksekusi ide-ide briliannya Bang Zaki ini. Oh, oke. Jadi mungkin itu yang kakak maksud dengan aktivitas yang menyenangkan sebagai seorang entrepreneur. Jadi di dalam entrepreneur itu kan banyak sekali ya gitu. Bukan hanya entrepreneur itu kan bukan hanya karena kita owner dari satu usaha menurut saya gitu. Entrepreneur itu jauh lebih luas dari itu. Gitu. Oh, oke. Maksudnya gimana tuh Kak? Karena kan bisa membuka wawasan kalau yang lain ya. Itu kan ya awamnya sih kita mengatakan entrepreneur itu sama dengan pengusaha gitu ya. Kalau orang awam cuma mungkin bisa didalami lebih jauh bahwa entrepreneur itu sebenarnya bagaimana dia bisa mengikuti passionnya untuk mengembangkan bisnisnya gitu. Jadi bukan hanya cerita laba rugi gitu. Jadi bukan hanya cerita profit and loss gitu, tapi lebih ke pengembangan produk, pengembangan perusahaan, nah, lebih seperti itu kan. Gitu. Bedanya dengan biasanya sih disamakan ya. Kalau orang awam sih biasanya menyamakan antara entrepreneur dengan pengusaha. Tapi secara mungkin nanti bisa didalami bahwa entrepreneur itu lebih ke mengembangkan bisnisnya mau kemana seperti itu. Jadi bukan hanya cerita profit and loss. Oke, jadi nggak ada hubungannya. Oke, jadi nggak ada hubungannya sama usahanya apapun. Yang penting dia punya yang mungkin bisa dikatakan jiwa entrepreneurnya itu yang justru menjadi ruh dari penggerak usaha itu, gitu ya Kak? Ya, jadi kalau orang bilang saya senangnya kalau kayak Pak Jaki senangnya fotografi gitu. Senangnya fotografi. Selalu orang berpikir kenapa ya nggak fotografinya aja yang dijadiin bisnis gitu. Iya. Oh, oke. Pasti mikirnya kan begitu gitu ya. Ternyata di fotografi beliau melihat ya beliau lah dengan cara pandang beliau melihat bahwa saya tidak bisa mengembangkan diri saya atau mengembangkan produk ini lebih jauh ketika di fotografi karena mungkin beliau punya idealisme tersendiri dengan fotografi seperti itu kan. Nah, ya kalau saya mau jadi entrepreneur, ya jadi dia berpikirnya bahwa ya biarkanlah fotografi ini menjadi hobi saya begitu. Nah, kalau di entrepreneur kita kan harus mengembangkan produknya. Kita harus punya passion gimana. Jadi passionnya itu lebih ke pengembangan gitu, mengembangkan bisnis. Jadi dengan kita terus mengembangkan bisnis, insya Allah kita akan semakin bertahan. Oke, berarti mungkin itu yang harus di-note sama orang-orang yang sebenarnya ingin mengikuti jalur-jalurnya Bang Zaki sama Kak Ade nih ya, bahwa sebenarnya komitmen dalam mengembangkan bisnis itu yang harusnya dipertahankan. Komitmennya itu ya, Kak? Sorry, Kak, putus-putus. Oke, jadi sebenarnya kesimpulannya adalah bidang usahanya bisa berbeda, yang penting ada komitmen untuk mengembangkannya. Disitulah yang dimaksud dengan si entrepreneur itu. Oke, sebentar ya, kakak dan abang ada pertanyaan nih dari Mbak Faina. Katanya bagaimana nih memisahkan hubungan suami istri dengan, bukan memisahkan, bagaimana batasan-batasan antara hubungan suami istri dengan partner bisnis? Ada tips and trick atau bagaimana tantangannya dan lain sebagainya? Kayaknya pertanyaannya selalu ini ya, selalu nih buat kita berdua selalu ini. Saya bisa baca teksnya. Saya coba jawab ya. Oke, gimana jadi Bang? Dulu di awal, ya. Jadi dulu di awal di tahun 2010, 5 tahun pertama lah, itu kita memang sering, kalau bahasa Medannya gaduh, berantem. Oh. Karena kita sulit berbagi peran gitu.
Begitu kita keluar dari kantor, masuk rumah, saya suami, beliau istri. Tapi susah memisahkan peran bahwa oh saya di kantor, saya direktur, yang ini bagian keuangan, artinya bawahan kan begitu. Nah, susah clash-nya. Baru pada akhirnya kita bisa menemukan semacam jawaban lah ketika kita bisa namanya membreakdown apa tujuan kita mendirikan perusahaan. Karena saya harus akui bahwa Bu Ade juga adalah pendiri perusahaan kita. Bahkan di perusahaan yang baru berdiri ini tahun 2020 kemarin juga beliau adalah pendiri juga. Jadi ada baiknya kepada tadi penanya, saya belum lihat namanya, sebelum memulai usaha atau kalau sudah buka usaha dengan istri, coba dituliskan masing-masing apa sih tujuannya mendirikan perusahaan. Mungkin di sana ada nanti mendapatkan keuntungan, ada mungkin nanti berbagi dengan orang yang tidak mampu, ada mungkin mendirikan masjid, ada mungkin mendirikan panti asuhan dan segala macam. Nah, nanti biasanya kalau memang berjodoh di dalam satu usaha, artinya founder dan co-founder, ada kesamaan dari butir-butir itu. Kalau dari yang saya pernah baca risetnya ada 18 pernyataan namanya, 18 pernyataan alasan mendirikan sebuah perusahaan. Nanti ketika matching, nah inilah yang dicocokkan. Misal kalau kayak saya sama Ade itu kecocokannya adalah bagaimana semangatnya mendirikan usaha itu berbagi ke orang lain. Kemudian mengembangkan employee atau staff. Kita sama-sama punya semangat bahwa susunan di manajemen kita ada supervisor, ada manajer, itu harus kita kembangkan, kita sekolahkan. Nah, itu kan sama. Nah, kesamaan-kesamaan itu yang kita sering bicarakan. Karena kalau tidak pernah tertulis, tidak pernah disebutkan, masing-masing antara suami dan istri, direktur utama dan direktur keuangan biasanya, kalau kayak kita gitu. Nanti punya jalan masing-masing di dalam usaha. Kalau udah punya jalan masing-masing, nah nantinya ego. Yang satu pengen buat apa, yang satu pengen buat apa. Gitu. Jadi ada kayaknya itu juga yang terjadi di antara saya dan suami saya, makanya nggak bisa bareng. Pasti bisa, insya Allah, selama memang punya tujuan yang sama. Jadi saya yakin ketika apalagi sudah berdiri, mungkin udah lewat 5 tahun lagi, apalagi itu sudah mulai ya gelombang-gelombangnya mulai kelihatan, baru nanti kelihatan karakter aslinya. Oh, si suami begini, oh si istri begini gitu. Gitu sih. Kalau kita itu yang kita buat. Oke, Mbak Faina, mudah-mudahan jawabannya bisa mengcover pertanyaannya ya, Mbak. Oke, kita lanjut lagi ya, Bang. Karena kan gini, Bang. Abang dan Kakak punya pendidikan yang berbeda. Maksudnya nggak ngambil jurusan bisnis manajemen, ekonomi atau apapun itu yang berbau dengan entrepreneur. Jadi apa nih yang bisa Kakak dan Abang sarankan untuk generasi-generasi di bawah kita yang akan mulai menentukan karirnya, mulai merintis karirnya untuk bisa menjadi seorang entrepreneur yang handal? Dari Adi dulu kali ya. Oke, kalau dari saya sih sarannya buat adik-adik yang akan merintis jalur karirnya di entrepreneur, saran dari saya sih lihat dulu sesungguhnya. Kalau saya karena saya mendalami talent mapping, jadi biasanya saya menyarankan untuk melihat talentnya di mana gitu. Jadi talentnya adik-adik ini berada di mana. Dari talent itu bukan berarti kita tidak bisa menjadi entrepreneur. Cuma ada hal-hal yang, contohnya saya posisinya memang menjadi, kalau di talent mapping itu ada namanya kelompok striving, ketekunan gitu. Nah, saya memang banyak talent di situ gitu. Tapi bukan berarti saya tidak bisa menjadi entrepreneur, enggak. Hanya kita berkolaborasi. Saya berkolaborasi dengan Mbak Zaki. Nah, ketika kita sudah tahu talent kita mau mencapai kita mau menjalani jalur entrepreneur, maka kita harus cari pasangan. Karena kan sesungguhnya kita diciptakan Allah juga punya spesialis ya. Tidak semua kita sama. Gitu. Kita saling melengkapi, saya punya kelebihan, Bang Zaki punya kekurangan.
begitu sebaliknya. Nah, disitulah kita saling melengkapinya. Nah, jadi kalau buat adik-adik yang mau mengambil jalur entrepreneur, lihat dulu kekuatan kita ada di mana. Oke, kekuatan kalau dalam talent mapping itu ada, dan qadarullah setelah kita jalanin 10 tahun berbisnis ini, sekitar setahun yang lalu kita mendalami talent mapping, memang Pak Zaki kekuatannya memang sebagai CEO gitu. Jadi kita baru gitu, pantas setiap ada ide atau apa munculnya dari beliau, bukan dari saya gitu. Memang beliau karakternya, kekuatannya adalah sebagai CEO gitu, dan saya kekuatannya sebagai dalam tanda kutip pekerja. Jadi saya yang eksekutor gitu ya. Eksekutor, saya yang lihat di lapangan, saya yang mempertahankan kualitas produk, gitu. Jadi kan sebenarnya kita sama-sama entrepreneur, hanya berbagi peran. Beliau peran CEO, saya peran internal gitu. Jadi bukan berat. Jadi memang masing-masing kita dibuat Allah memang punya kekuatan sendiri-sendiri ya. Ketika saya harus jadi CEO, mungkin saya nggak akan sekuat Pak Zaki gitu. Begitu sebaliknya. Nah, ketika kita sudah tahu talent kita masing-masing, maka kita akan lebih mudah untuk jalan ke menjadi entrepreneur. Contohnya kayak kita udah jalan berdua 10 tahun lebih. Di bisnis kita yang baru, di Teman Cuci namanya, kita mulai dari di Teman Cuci ini memang perusahaannya skala nasional. Kita juga punya Pak Zaki founder, dan co-foundernya juga kita ada 5 orang ya, co-foundernya 4, 1 foundernya Pak Zaki. Kita berlima ini juga saling mengisi, masing-masing punya kekuatan gitu. Jadi yang Pak Zaki nggak punya akan diisi oleh co-founder yang lain. Yang saya nggak punya diisi oleh co-founder yang lain gitu. Jadi ketika kita menjadi entrepreneur, kita akan semakin kuat karena kita berkolaborasi. Oke. Jadi intinya sebenarnya saling mengenali kita tuh kuatnya di mana. Sebenarnya mengenali talent kita dulu, baru kita kalau misalnya kita talent kita memang qadarullah kayak Pak Zaki memang kan talentnya memang di CEO gitu. Tapi beliau juga nggak akan bisa jalanin perusahaan sendiri kan gitu. Pasti dia harus punya tim. Nah, pasti beliau harus punya tim. Maka dari itu ketika dia membangun tim, itulah dia lihat di mana kelemahan dia untuk mencari orang yang bisa menutupinya atau melengkapinya. Oke, nanti kita nyambung lagi ya Kak. Ini ada pertanyaan nih, Bu Rininta ini pengusaha daycare di daerah Bogor. Mungkin ada jawaban yang bisa membantu keresahan Bu Rininta nih. Oke, di saat pandemi seperti ini, strategi apa yang diterapkan Anda dalam mempertahankan bisnis? Itu ya? Oke, boleh dijawab Pak? Kalau ini gilirannya Pak Zaki. Langsung aja Bang, jawab. Iya, jangan kalau saya sih belum tentu benar jawabannya, karena di saat pandemi seperti ini memang tidak ada yang pasti. Situasi terus berubah setiap hari. Dulu tidak boleh keluar rumah, kemudian mendadak berubah boleh keluar rumah asal dengan jaga jarak. Nggak boleh mudik, nggak boleh pulang kampung, terus mendadak boleh pulang dengan syarat. Dan segala macam. Hari ini malah kita dipaksa untuk keluar dengan istilah new normal, walaupun situasinya nggak ada yang new dan nggak ada yang normal. Artinya situasi terus berubah. Saya pernah kemarin ikut webinar baru saja dengan Pak Safik, ahli marketing Indonesia, peraih Citra Pariwara tahun 2018 atau 2017 ya kalau nggak salah. Ahli brand lah, kurang lebih seperti itu. Beliau berpendapat bahwa evaluasi kebijakan yang dilakukan itu setiap pekan. Kalau dulu saya merencanakan prospek bisnis itu kan triwulan, 6 bulan, kemudian akhir tahun dievaluasi, baru dibuat lagi target setahun. Nah di pandemi ini baiknya tidak usah, menurut beliau ya, tidak usah membuat strategi itu jangka panjang. Jadi strateginya setiap pekan. Contoh kayak saya, misalnya laundry. Nah di saya laundry itu ada kekhawatiran customer saya untuk pada awal pandemi ya, khawatir untuk mencuci baju di laundry. Kenapa? Ada waktu itu, saya lupa informasi dari mana ya, WHO atau apa, bahwa virus itu bisa tertular dari pakaian ke pakaian.
Mm-mm. tanpa mencantumkan bahwa deterjen membunuh virus kan gitu. Nah, Oh, ada oke. kekhawatiran itu. Maka drop lah seluruh usaha laundry seluruh Indonesia bahkan, termasuk usaha saya. Drop. Nah, kemudian apa yang Hmm. dilakukan? Nah, yang dilakukan jangka pendek adalah bagaimana memproses atau meyakinkan customer bahwa kita punya proses yang membunuh virus. Itu awalnya langkah pendek. Jangka pendek. Nah, kemudian masuk berikutnya lagi momen di saat Ramadan dan Lebaran. Apa yang bisa diantisipasi ketika sudah mulai percaya? Kan orang nggak kerja, baju kerja Iya, nggak ada. Katanya iya. new dress code itu new office Daster ya. dress itu adalah duster. Nah, ini gimana nih? Nah, kalau kita mensiasatinya misalnya dengan membuat layanan setrika. Karena orang bisa mencuci, tapi orang sangat malas menyetrika. Betul. Nah, maka dibuatlah layanan setrika. Pendek-pendek. Nah, Hmm. terus kan ada kekhawatiran yang sampai sekarang belum berubah adalah orang enggan keluar rumah nongkrong. Maka kita buat waktu itu mengencangkan layanan antar jemput. Jadi untuk ibu sangat situasional. Buatlah rencana pendek-pendek, tapi by data, jangan pakai perasaan. Oh, Gitu. oke. Dan Jadi belum tentu sebenarnya benar. menjawab situasi yang ada gitu ya, Bang ya. Bagaimana? Bagaimana? Jadi intinya menjawab situasi yang ada, bagaimana tetap usaha ini berjalan. Seperti itu, Kak Bang? Putus-putus? Oh, oke. Maksudnya berarti kita sebagai seorang pengusaha harus bisa menjawab seperti tadi, karena setiap pekan situasinya berubah, maka kita harus beradaptasi gimana nih apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi itu. Begitu ya, Bang? Iya, karena situasinya kebijakan pemerintah kan berubah-ubah banget. Mm-mm. Kayak kemarin ada masuk sekolah bulan Juli ya katanya ya. Kan orang udah Iya, bersiap-siap tuh, udah bersiap-siap. Ada mungkin yang sudah berinvestasi tertentu untuk menghadapi orang mau masuk sekolah. Nah, tapi kan kebijakannya iya, berubah lagi. Di Sumatera Utara, Desember. Saya nggak tahu daerah lain. Nah, ini kan kalau kita iya. berinvestasi, meletakkan dana untuk yang persiapan jangka panjang, kan bisa jadi berubah. Oke. Itu ya, maksudnya Oke. kita buat kebijakan itu betul-betul beradaptasi dengan data yang ada. Selama sepekan dievaluasi lagi, pekan depan dievaluasi gitu. Oke. Mungkin kalau saya bisa Oke, Bang. nambahin, Ya, eh, gimana, Kak? kalau di kita sih, kalau di perusahaan kita di WZ sendiri dan itu karena sudah berjalan eh, jadi memang untuk setiap hari, kalau kita itu ada evaluasi harian dengan manajemen setiap hari, bagaimana kondisi operasional, baik dari internal seperti apa, kemudian dari sisi customer seperti apa gitu. Kita akan evaluasi harian di end of day, sebelum closing kita akan evaluasi harian, sehingga bahkan kalau tadi Pak Jaki bilang per pekan, pernah kita merubah kebijakan hanya 3 hari, udah kita rubah lagi gitu. Oh. Jadi berdasarkan data yang kita terima baik dari staf operasional produksi dan staf operasional pelayanan seperti apa gitu. Jadi memang untuk Bu diminta mengevaluasi sekarang ini tidak lagi bisa mengevaluasi monthly, bulanan, tapi evaluasilah pekan, bahkan kalau bisa evaluasi harian. Oke, makasih Bang. Terima kasih Kakak dan Abang. Ada pertanyaan lagi nih, strategi apa saja yang pernah dilakukan dalam menghadapi kompetitor dari Ibu Retno Palupi? Boleh. Untuk menghadapi kompetitor sih, kalau di kita, nah itu balik lagi ke talentsnya. Di kita itu talent competition-nya rendah dua-dua. Jadi sedikit nggak peduli dengan kompetitor. Jadi memang strategi di WZ itu memang strateginya adalah menguatkan kualitas gitu dan mengembangkan seluruh kemampuan staff dan manajemen.
Jadi kalau memang ada, jadi kita ya yakin dan percaya dengan kita menjaga kualitas, kita menjaga hubungan dengan customer dengan baik, maka kita tidak perlu takut akan kompetitor. Oke, oke deh kalau gitu mudah-mudahan menjawab ya Ibu. Kita kembali lagi ke pembahasan yang tadi ya Kak, mengenai Kakak kan tadi menyarankan sebaiknya generasi di bawah kita ini mencoba memahami diri dengan talent mapping. Let's say lah mereka belum bisa ketemu akses talent mapping nih Kak. Bisa nggak sih digambarkan sedikit saja ciri-ciri apa dari pribadi si generasi-generasi ini yang sebetulnya punya potensi, punya bakat untuk bisa nih jadi entrepreneur? Kalau di ciri-ciri ya, sebenarnya itu lebih ke daya juang kalau saya. Kalau memang kita jadi memiliki daya juang dalam menjadi entrepreneur, ngotot. Ya, jadi harus punya daya juang yang lebih mungkin ya, gitu. Kemudian punya inovasi, punya ide-ide dan bisa menemukan berbagai strategi ketika kita harus mengambil keputusan cepat seperti itu. Nah, mengenai daya juang ini juga erat kaitannya dengan ilmu parenting gitu. Karena daya juang ini kan dicontoh oleh anak-anak dari para ayah gitu. Karena kalau dalam Islam, ayah itu kan memang laki-laki itu kan pemimpin gitu ya. Jadi yang berjuang untuk keluarga itu kan memang ayah itu. Jadi daya juang ini memang kaitannya erat dengan peran ayah. Nah, kenapa saya bilang daya juang menjadi entrepreneur itu harus besar, harus tinggi? Karena entrepreneur itu bukanlah hal yang dalam tanda kutip pasti gitu ya. Kalau kita menjadi karyawan, kita udah kebayang kira-kira bulan depan gimana. Gitu. Tapi kalau entrepreneur, setiap harinya dia tidak bisa dalam tanda kutip tahu berapa yang akan dia terima, apa yang akan dia hadapi, seperti itu. Dari situ sih sebenarnya ke daya juang yang mungkin kalau bahasa Bang Jaki dia harus ngotot gitu. Oke, saya jadi teringat sama teori keberbakatan sendiri Kak, ini dari Renzulli. Sebenarnya Renzulli kan bilang ada 3 komponen utama yang teori keberbakatannya Renzulli. Jadi mungkin Kakak ingat kan, di situ ada IQ yang superior, kreativitas, dan task commitment. Tapi kalau dari yang Kakak sampaikan, saya bisa menyatakan bahwa let's say lah Allah memberikan kita IQ yang tidak superior, rata-rata saja atau di atas rata-rata, yang penting kita punya kemauan berpikir untuk berinovasi dan task komitmen tadi ya Kak? Iya. Oke, nah gimana nih Kak, karena kan sebenarnya perkembangan zaman itu sudah membuat generasi kita, di bawah kita itu menjadi sangat mudah memperoleh banyak hal. Itu kan menjadi tantangan tersendiri ya Kak, untuk membentuk pribadi-pribadi yang Kakak bilang tadi, punya daya juang tinggi, atau yang Abang Zaki bilang ngotot. Ada nggak dari yang udah Kakak dan Abang jalankan, paling tidak saran yang bisa mereka lakukan untuk mulai membentuk itu di usia mereka di remaja akhir ini misalnya? Sorry putus-putus, Kamal. Nah, kan Kakak pernah dengar generasi instan, Kak? Oke, ya. Nah, itu kan tantangan tuh, Kak. Membentuk kengototan itu. Sama nih pertanyaan dari Bu Erna. Gimana caranya untuk mempertahankan kengototan? Gimana? Bagaimana caranya untuk membentuk kengototan itu? Sementara generasi sekarang itu identik dengan generasi instan. Ya, mungkin saya bisa bantu sedikit, nanti bisa dilanjutkan sama Ade dari sisi talent. Balik ke basic saya dulu ketika sebelum buka usaha, kenapa kok
cepet berswing ya dari yang pengen jadi dosen, terus tiba-tiba mau buka usaha karena situasi. Dulu sempat ada buku yang sangat terkenal itu ya, The Power of Kepepet. Oh, Sebenarnya setelah kita jalani, ya ada tuh bukunya sangat terkenal, bestseller lah kalau salah di Gramedia. Sebenarnya setelah kita jalani, alangkah baiknya kalau ini well prepare. Well prepare memang anak-anak kita gitu dengan segala cara kita buat supaya dia well prepare untuk jadi pengusaha. Nah, selain dari memperhatikan bakatnya, perlu juga dipersiapkan secara tadi ya, yang pertanyaan itu. Kalau gagal berkali-kali, perlu juga mempersiapkan secara mental. Nah, yang pertama kalau saya dulu ketika awal sebelum buka usaha, saya sering dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang kita harus menyelesaikan sendiri tanpa bantuan orang tua. Artinya memang dibentuk dengan keadaan. Sering kita dengar misalnya story tentang pengusaha sukses yang sering banyak di Indonesia terkaya, mantan penjual rokok, bekas supir angkot, segala macam. Artinya dia diproses oleh keadaan. Kalau kayak saya dulu, jarak dari rumah saya ke sekolah itu jauh banget, sehingga harus berangkat jam 5:30 pagi. Kemudian itu naik bus kantor yang disediakan, malah harus sampai di sana after subuh, jadi betul pagi-pagi banget. Kemudian pulang dari sekolah yang jaraknya jauh, saya harus naik angkot, dan itu umurnya masih SMP. Uang jajan sangat pas-pasan gitu. Nah, sementara teman-teman punya uang jajan, itu bagaimana mengantisipasinya? Sehingga waktu dulu saya sempat jualan, SD saya jualan, jualan kartu basket untuk bisa ada uang jajan. SMP saya jualan juga, kemudian main bola, tanding, biar ada, waktu itu zaman kecil-kecil dulu ada taruhan istilahnya gitu kan, supaya bisa ada uang jajan. SMA saya jualan ban sepeda motor, jualan kaos, kuliah saya jualan gitu, untuk mengantisipasi keadaan yang dalam tanda petik memang dikondisikan gitu. Nah, sekarang ini kalau kita untuk bagaimana membentuk mental pengototan itu, ya kita orang tua harus memang menyiapkan aktivitas-aktivitas anak yang memang anak-anak itu dikondisikan bagaimana dia mencari solusi. Itu yang saya pikir, dan banyak juga di teori parenting, bahwa kita harus membuat anak mencari solusi dari permasalahan yang berdasarkan kemampuan dia. Jangan pula misalnya terlalu jauh gitu kan. Nah, itu yang saya rasakan banyak berpengaruh di diri saya. Oh, ini solusinya begini. Jangan menyerah, harus begini lagi. Nah, itu yang membentuk karakter kita. Dan memang di situasi pengusaha, kita memang berdiri sendiri sepertinya gitu. Karena sering sekali masalah itu hanya dilempar dari bawahan. Kita harus cari solusi. Nah, dari anak-anak kan juga begitu. Bagaimana kita mempersiapkan mereka, masalah ada, ya coba cari solusinya sendiri. Coba cari solusinya gitu. Mungkin itu. Kalau dari itu, Ibu bagaimana? Kak Ade, Ya, jadi kalau gimana Kak Ade? Jadi kalau memang kaitannya dengan bagaimana membentuk daya juang ini, balik lagi memang anak-anak itu kan pastinya dia harus lebih banyak dengan orang tuanya, gitu ya, berinteraksi dengan orang tuanya. Nah, kita ini kan yang sudah tidak anak-anak lagi, yang saya, Kak Mala, dan yang lainnya, itu kan seperti kata Bang Jaki, kita sadar betul bahwa diri kita saat ini adalah bentukan dari kondisi keluarga, kondisi lingkungan, keadaan pada saat sekolah, dan segala macam. Nah, kalau dari saya mengenai tadi membentuk daya juang itu, ya seperti kata Bang Jaki, kita mengkondisikan anak-anak mencari solusi gitu. Jadi kalau saya boleh ambil contoh di keluarga saya, ketika so simple misalnya, saya pengen makan, pengen makan, mau makan apa? Yang ada sekarang ada telur, ada beras, Nah, kamu udah usia berapa? Gitu. Sudah usia 11. Ya, gimana kalau kamu lapar, kamu harus makan, harus gimana? Saya masak nasi dan saya buat telur ceplok misalnya.
oke silahkan dibuat Hmm. dengan pendampingan kita. Nah, itu kan tidak Oke. mungkin kita ujuk-ujuk bisa memasak. Pasti ada Iya. proses yang anaknya awalnya misalnya anaknya kena minyak. Nah, biarkanlah anak-anak merasakan kesakitan itu gitu. Jadi seperti kalau saya dan Bang Jaki qadarullah dididik untuk memang merasakan kesakitan itu dalam tanda kutip ya gitu yang sesuai dengan usianya anak-anak gitu. Biarkanlah mereka merasakan kesakitan itu. Kadang memang mungkin kalau para orang tua yang sering melihat komunitas parenting pernah baca tentang tulisan Bu Eli Risman gitu. Jadi anak-anak itu biarkan bukan selalu kita carikan solusinya, biarkan dia merasakan bagaimana masalah itu, biarkan dia memecahkannya sendiri gitu. Tentunya pasti dengan pendampingan kita. Nggak mungkin juga kan kita biarin anak kita nyalain kompor terus tanpa kita lihat. Kita kan tetap mengawasinya gitu. Tapi ketika dia terjatuh atau dia terkena apa, dia tahu bahwa oh gini kalau aku buat yang salah, kalau aku buat urutan yang salah, aku akan menghadapi masalah seperti ini. Nah, ketika dia menghadapi masalah di yang hal simple, nanti semakin kompleks, ketika dia menjadi entrepreneur, maka dia akan terbiasa menghadapi masalah itu dan cepat mengambil keputusan atau mengambil strategi seperti itu. Jadi untuk kondisi sekarang sih, kalau ada anak-anak yang menjadi entrepreneur, dari dirinya ataupun dari orang tuanya, kalau dari dirinya itu akan lebih mudah ya, orang tuanya tinggal memfasilitasi, mendampingi, memberikan data, bagaimana menjadi entrepreneur, seperti itu. Bisa dikasih biografi para entrepreneur. Ya oke Kak, berarti memang intinya ya udah harus dibentuk, hadapi masalah sendiri. Dan orang tua kalau bisa jangan membantu dulu, gitu ya Kak? Iya. Tapi di bold sesuai dengan kemampuan anak. Ya, karena kadang-kadang ada yang terlalu apa namanya? Ada pernah saya lihat orang tua yang terlalu semangat tanpa dipersiapkan dari awal, tiba-tiba di umur 11 disuruh dagang. Ya si anak ya ada yang cuek dengan barang dagangannya, nggak peduli, atau ada yang malah desperate, nangis-nangis. Kayak saya sama Faruk dulu gitu. Saya salah dalam membentuk awalnya ya, membentuk dia dalam tanda petik memaksa dia pengen jadi pengusaha. Saya langsung terjunin gitu. Nah, yang ada adalah kesempatan pertama Faruk traumatik gitu, nggak mau susah jadi pengusaha gitu. Nah, itu kesalahan yang saya evaluasi gitu. Nah, terkadang kan kita terlalu bersemangat dapat teori apa, baca buku apa, oh ini nih yang harus diterapin langsung. Padahal itu disiapin layer-layernya dulu dasarnya gitu. Iya. Jadi di bold sesuai dengan kemampuan pada anaknya sebenarnya. Oke Bang, ini ada pertanyaan lagi nih. Gimana nih dari Mbak Ola? The power of kepepet. Harus menyiapkan apa aja? Segi mental bagaimana baru bangkrut 2017 lalu? Oh ini bukan anak-anak nih ya, ini cerita kita orang dewasa kayaknya. Ini manajer HRD Bang. Oke. Jadi memang dalam, saya boleh jawab ya Kak, Mbak Ola ya? Ya. Jadi memang dalam berusaha, dalam yang kita jalani ya, sebagai entrepreneur, kita harus punya komunitas, kita harus punya teman yang memang punya value yang sama gitu. Jadi kalau kita value-nya kan memang bisa bermanfaat untuk orang banyak dan mengembangkan semua staff kita gitu. Membuat mereka bisa mengembangkan dirinya. Nah, dari kalau si Mbak Ola tadi, coba cari teman untuk sharing, atau bisa, sekarang kan gampang ya, semua akses mudah, apalagi setelah wabah COVID ini, alhamdulillah berdampak positif, kita bisa mengakses ilmu. Bahkan mungkin sehari bisa dapat webinar, puluhan webinar yang bisa kita pilih untuk kita ikuti. Dengan harga murah. Ya, bahkan ada yang gratisan mungkin ya. Jadi, ikutin aja, punya teman sharing, teman berbagi, karena fitrahnya memang kita tidak bisa sendiri kan gitu. Kita memang fitrahnya berkelompok. Jadi
kalau dari kita biasanya ketika kita udah mulai down secara mental, kita akan berkumpul dengan teman-teman sesama entrepreneur, dengan ada teman kita yang jadi salah satunya adalah coach, jadi kita share ke beliau, beliau akan memberikan pendapat-pendapat, menguatkan, saling menguatkan. Di masa pandemi ini di awal juga kita sama gitu, jadi semua teman-teman entrepreneur juga pasti shock ya, shock dengan kondisi yang ada, dengan omset yang bukan lagi terjun payung, tapi terjun bebas gitu kan. Iya, betul. Jadi betul. Kita saling menguatkan satu sama lain, bahkan ada kadang ketika kita berkelompok itu ada sudut pandang yang nggak kita pernah lihat gitu, yang dikasih tahu sama teman gitu. Jadi kalau Mbak Ola, saran saya carilah komunitas yang memang membuat kita menjadi lebih produktif dan bisa sharing, berbagi satu sama lain. Gitu. Oh, oke. Itu jadi juga yang sebenarnya membuat kita memang menjadi kuat. Oke. Hal itu juga yang membuat Jadi kita menjadi intinya kuat. harus kolaborasi ya, Kak? Betul. Itu nggak bisa kemana-mana, memang harus kolaborasi. Mungkin sedikit saya tambahkan, kalau untuk Mbak Ola, kalau kita sempat juga beberapa kali kolaps ya, karena udah 10-11 tahun ya, menjelang 11 tahun ya. Saran saya, sebelum memulai usaha lagi, Mbak Ola temukan alasan yang kuat, sangat kuat, kenapa harus buka usaha. Kalau kita menemukan alasan kuat itu, insya Allah kita akan survive dalam keadaan apapun gitu. Alasan yang kuat misalnya, ya kita berikhtiar ini dengan alasan ingin mendapatkan pendapatan yang besar untuk kemaslahatan umat misalnya. Ada yang seperti itu. Ada yang punya alasan kuat, saya harus bangkit karena saya punya tanggungan anak, punya tanggungan orang tua, punya tanggungan ini. Itu alasan yang kuat. Sehingga apapun yang terjadi, kejepit bagaimanapun, insya Allah kita menemukan sudut pandang ini, oh ini jalannya ini, oh ini jalannya ini. Sama seperti pandemi ini, orang banyak sekali menemukan sudut pandang baru. Misal ya, bagaimana cara mensiasati nggak laku, orang nggak berani datang, orang antar jemput. Itu kan sudut pandang yang baru terbuka. Dan orang yang menemukan sudut pandang itu adalah orang yang berpikiran positif dan memang ada kebutuhan yang harus dia penuhi. Kalau enggak, dia akan tutup aja lah. Capek, bahaya. Kalau ketemu orang nanti tertular segala macam. Jadi harus punya alasan yang kuat sebenarnya. Mungkin itu. Oh, okay. Jadi memang kalau bisa saya simpulkan ya, Abang Kakak, sebenarnya ini sudah 45 menit. Saya coba simpulkan, nanti Abang dan Kakak coba menambahkan bahwa apakah entrepreneur ini talent atau pembelajaran? Kalau saya simpulkan adalah kombinasi antara kemampuan dia dan kepribadian dia. Kepribadian yang tadi yang kuat adalah daya juang tadi ya Kak. Dan keinginan untuk menyelesaikan atau menjawab tantangan. Dan satu lagi yang penting, kita harus paham diri kita seperti apa. Carilah partner untuk berkolaborasi, untuk bisa saling mengisi dan melengkapi. Begitukah kira-kira Abang dan Kakak? Excellent. Aduh, kira-kira bisa diamalkan nggak ya langsung nih pasca pandemi? Insya Allah bisa. Mudah-mudahan ya. Oke deh, Jadi Kakak kalau ada ini nggak ya gimana Bang? Ya, kalau saya sedikit mungkin tambahannya adalah sebenarnya pengusaha itu adalah modal terbesarnya adalah kartu nama terbaiknya adalah iktikat baik sama jejak rekam. Oh. Jejak rekamnya, selama jejak rekamnya baik, menjaga nama baik, berperilaku yang baik, dia akan terus menemukan jaringan-jaringan baru. Tadi Kak Mala juga menyimpulkan berkolaborasi. Kita tidak akan bisa berkolaborasi selama jejak rekam kita negatif ya. Jejak rekam negatif itu bukan hanya saya berhutang dengan si A, bukan. Itu bukan jejak rekam negatif. Jejak rekam negatif itu misalnya kita menipu, kita mengkelabui kualitas, menggadaikan nama kita demi misalnya keuntungan yang singkat, itu jejak rekam.
Tapi selama jejak rekam kita baik, terus berikhtiar, tadi ya tak pernah gagal bangkit lagi. Insya Allah kita akan terus menemukan tapak-tapak ke atas, tadi yang Mbak Kak Mala sampaikan bahwa berkolaborasi seperti itu. Oke, dari Kak Ade Demikian juga ada kalau yang ingin dengan anak. ditambahkan? Iya, Oh, ya. iya. Dari saya sih tadi cuma menambahkan dari Bang Jaki bahwa kalau kita memang sepakat untuk membuat record baik dimanapun, gitu ya, membuat meninggalkan hal positif dimanapun, termasuk dengan customer, kemudian dengan para teman-teman, jejaring, semua seperti itu. Jadi tadi yang Kak Mala sampaikan mengenai kolaborasi, kedepannya kolaborasi ini adalah hal yang utama. Gitu. Kedepannya kita tidak bisa lagi berjalan hanya tidak lagi bisa hanya Jaki saja yang kelihatan. Gitu. Jaki aja nih yang kerja, enggak. Tetap kedepannya kita harus berkolaborasi karena dengan berkolaborasi kita akan semakin kuat dan insya Allah bisnis apapun itu akan semakin bertahan. Oke, amin, mudah-mudahan. Terima kasih Bang Jaki, Kak Ade atas sharing hari ini. Alhamdulillah, Mbak Rininta, Mbak Faina, Mbak Ola, semua para businesswoman loh Bang, businesswoman ya. Mereka sangat terinspirasi dari pasangan wirausaha di sini. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat dan Allah mencatatnya sebagai perbuatan soleh dan solehah kita. Mohon maaf atas kesalahan teknis di awal. Insya Allah kita minggu depan ketemu lagi dengan narasumber yang lebih baik. Lebih baik dan lebih seru lagi ya Kak dan Abang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.